Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudekna Triwadaya, Kepala Sekolah SMN 1 Cibungbulang yang berstatus hanya sebagai pelaksana tugas. Perkenalkan, nama saya Catur Setiadi Handa, guru PJOK di SMA Negeri 1 Bulang, mendapat tugas tambahan juga sebagai pembina OSIS atau staf kesiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Nurmila, SPD. Saya Wahyu Priyo Hananto, saya security di SMA Negeri 1 Cibungbulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandi Calvin Raif. Saya merupakan pelajar siswa dari SMA 1 Cibungbulang. Dan saya juga kelas 10, 12. Perkenalkan, saya Aksala Yugi dari kelas 11-8. Nama saya Daniel, saya dari kelas 12-3. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini dalam kaitannya dengan kegiatan Sematren di Semambul, ya. Jadi untuk tahun ini Sematren di Semambul itu alhamdulillah kedatangan salah satu syekh dari Palestina yang merupakan saudara kita, gitu ya, yang saat ini mereka dalam keadaan porak-poranda bangunannya, ya, karena adanya gempuran ya dari bangsa Yahudi ya, kemarin, gitu ya. Dan alhamdulillah dalam senjata ini rakyat Palestina ini sangat membutuhkan sekali bantuan-bantuan kita, itu kan, terutama untuk doa ya, mudah-mudahan Allah angkat mereka menjadi orang-orang yang semakin bertakwa kepada Allah, menjadi orang-orang yang sabar, ya, dan Allah gantikan ya kedepannya dengan suasana yang lebih baik lagi, ya. Nah, bantuan kita selain doa, yaitu mungkin kita juga bisa menyisihkan harta benda kita untuk mendukung ya mereka ya untuk hidup, gitu kan. Mudah-mudahan dengan bantuan yang sedikit ini nanti ya kita bisa ya, sebagai saudara muslim ya, ini bisa meringankan beban mereka ya. Jadi harapannya mudah-mudahan negeri Palestina ya sebagai negeri yang bebas ya, yang merdeka ya, ke depannya, sehingga mereka bisa berdiri sendiri ya. Tetap semangat ya untuk sahabat-sahabat semua, sahabat muslim, kita dukung perjuangan rakyat Palestina untuk bebas ya dari cengkeraman para Yahudi yang sangat mendolimi mereka, ya. Itu saja, semangat. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat situasi sebagai manusia sangat memprihatinkan. Kejadian di sana luar biasa. Tindakan Israel terhadap Palestina sungguh tidak berkemanusiaan. Banyak anak yang tidak berdosa menjadi korban. Ini sudah harus menjadi perhatian dunia, perhatian kita sesama manusia, apalagi kita seagama harus lebih konsen membantu mereka. Ya, baik. Ibu mencoba menanggapi ya tentang situasi yang terjadi di Palestina. Kebetulan Ibu juga sering mengikuti perkembangan informasi apa yang terjadi di Palestina. Jadi kalau menurut analisa Ibu sejauh ini kan masalahnya sudah terjadi bertahun-tahun dan tidak pernah ada solusi tuntas. Sekalipun dulu pernah ada beberapa kali perjanjian gitu ya yang terjadi, baik melibatkan pihak PBB atau pihak negara lain. Jadi kalau Ibu lihat situasi yang terjadi di Palestina ini sebetulnya yang pertama adalah mengenai perebutan tempat ya. Di sini ada perebutan tempat suci yaitu Baitul Maqdis, di mana di sini orang-orang Yahudi Israel pun merasa bahwa itu adalah milik mereka karena itu adalah tempat bersejarah bagi nabi-nabi sebelum mereka. Tapi kemudian itu adalah menjadi tanah suci kaum muslimin
Karena menurut sejarah juga dulu pernah ditaklukkan oleh beberapa panglima-panglima perang yang luar biasa besar ya, yang menaklukkan Baitul Maqdis. Nah, jadi di sini pertama situasinya Ibu lihat adanya perebutan tempat suci yaitu Baitul Maqdis. Yang kedua juga di sini Ibu lihat bahwa situasinya ini sebetulnya bukan sekedar perang dua negara, tetapi di sini itu banyak melibatkan negara-negara besar, negara-negara adidaya yang terlihat memang ada rasa kebencian yang besar terhadap Islam. Jadi situasi kedua pun di sini terjadi yang namanya ketidaksukaan ya terhadap etnis Muslim, dalam hal ini kepada rakyat Palestina di Israel. Itu kalau Ibu melihat situasinya ya, makanya melebihi perangnya itu astagfirullah ya, benar-benar genocide. Kalau Ibu sebagai guru kimia di situ menggunakan zat fosfor putih, jadi benar-benar ingin menghancurkan generasi-generasi, terutama di sini adalah para perempuan dan anak-anak. Itu situasinya yang Ibu lihat, yang Ibu amati. Secara hati nurani sih sangat prihatin ya dengan semua kejadian yang sekarang sedang dialami oleh saudara-saudara kita sesama Muslim yang ada di Palestina sana. Sebetulnya kalau kita lihat-lihat ya, Palestina tuh emang dari lama kayak dia tuh udah lama lah pokoknya belum pulih-pulih. Dan belakangan ini mungkin ada beberapa kabar gembira, contohnya kayak yang udah ada gencatan senjata, tapi katanya itu juga masih termasuk strategi Yahudi dari Israel. Ya semoga aja sih Palestina tetap baik-baik aja ke depannya, meskipun ya memang sering digempur dengan hal-hal Yang seperti ada itu. di Palestina beberapa dekade ini. Tentunya tanggapannya sangat memprihatinkan karena bisa kita lihat sendiri dari beberapa media yang ada gitu, mulai dari SW teman-teman, terus ada dari feed IG yang lain, itu menunjukkan bahwa di sana terjadi sangat-sangat kekacauan, mulai dari pembunuhan, genosida, dan masih banyak hal-hal kejahatan lainnya yang ada di sana. Itu tentang di Palestina, mungkin sampai saat ini dari dulu juga Palestina masih menderita, yang dimana daerahnya itu masih dijajah oleh bangsa yang ingin menguasai wilayahnya, yaitu Israel. Selama ini tentunya yang kita miliki kekuatan adalah doa. Kita panjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa agar saudara kita yang di Palestina segera lepas dari semua tekanan dan penderitaan. Dukungan moral juga kita sampaikan kepada teman-teman seagama, teman-teman sesama manusia untuk membantu mereka. Juga bantuan material juga saya himbau dan sarankan kepada para siswa, rekan guru, sekuat dan sekemampuan masing-masing dalam memberikan bantuan material. Baik, kalau hal kecil itu sebetulnya kalau gambaran Ibu yang pertama itu adalah kalau Ibu sebagai guru, Ibu otomatis akan menggugah para murid. Karena masalah Palestina itu bukan sekedar masalah orang Palestina, tapi masalah kaum muslimin. Di sini murid-murid itu harus merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang Palestina. Jadi ada rasa empati. Jadi mereka itu tidak merasa bahwa itu hanya masalah orang Palestina. Jadi Ibu sebagai guru itu selain Ibu mengajar amanah yang dibuat kepada Ibu juga akan menyampaikan gitu ya kondisi Palestina seperti apa kepada murid-murid. Dan yang kedua, hal kecil lain pun Ibu akan mengajak para murid itu ya untuk memberikan hal terbaiknya ya. Apakah bisa memberikan donasi berupa bantuan materi, atau yang paling utama juga itu adalah selalu memberikan doa. Itu mungkin akan Ibu lakukan ya saat ini. Untuk yang pertama mungkin ya yang paling standar ya ikut mendoakan. Mudah-mudahan segala sesuatu yang terjadi di Palestina bisa ada solusi yang terbaik untuk saudara kita sesama muslim di sana.
kan beban ya. Pertama, hal yang paling mudah dulu deh. Hal yang paling mudah mungkin kita boleh kirim doa ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina, terutama bagi yang muslim kita boleh mendoakan, apalagi sama muslim harus saling mendoakan kan. Terus kalau misalkan kita punya rezeki yang berlebih atau agak banyak, itu boleh disumbangin buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mungkin kayak gitu caranya. Hal kecil yang bisa kita lakukan mungkin sekecil kayak ngeboikot produk-produk yang pro terhadap Israel itu sendiri gitu. Untuk hal kecilnya itu mungkin dengan cara kita mendoakannya semoga bisa lebih cepat membaik dan juga lebih cepat terbebas dari penjajahan. Dukungan, tentunya dukungan kita semua mari buat sesuatu yang memang bisa membangun semangat mereka. Kita berikan sesuatu yang bisa membangkitkan semangat saudara-saudara kita untuk membantu Palestina. Seperti sekarang di SMA Cibung Bulang mengadakan Peduli Palestina, menghadirkan seorang ulama yang dari Mesir untuk memberikan gambaran tentang Palestina dan hal apa yang terus kita lakukan. Syekh Ali datang ke sini sengaja untuk memberikan motivasi kepada siswa, pada guru untuk tetap selalu membantu sesama. Ya, dukungannya seperti apa? Dukungan yang pertama, Ibu akan terus menyuarakan bahwa masalah Palestina ini adalah masalah umat Islam. Itu dukungan Ibu yang pertama. Kemudian dukungan yang kedua adalah hampir sama dengan jawaban yang awal tadi, ya, dukungannya adalah yang bisa Ibu berikan akan Ibu berikan. Ya, ketika misalkan kita ada rezeki, kita bisa memberikan donasi, ya. Bahkan itu akan selalu Ibu lantunkan doa-doa untuk rakyat Palestina itu di setiap kita melakukan sholat. Karena doa itu yang hanya bisa kita lakukan. Begitu dukungannya. Yang pertama mungkin doa, karena doa itu adalah yang dukungan yang terbaik. Yang kedua, kalau memang ada kemungkinan kita bisa memberikan materi atau rezeki kita yang berlebih, ya kita akan memberikan rezeki yang berlebih. Buat dukungannya sendiri, mungkin kita bisa mendukung mereka secara moral maupun finansial. Moral tadi seperti yang sudah saya sebutkan, mungkin kita mendukung melalui doa, mendukung melalui berbagai hal lainnya. Dan finansial mungkin dukungan dari harta benda kita, gitu. Untuk dukungan mungkin kita bisa menggalang dana gitu ya, seperti apa yang udah dilakukan sama SMA Negeri 1 Cibung Bulang ini. Kalau untuk dukungan itu mungkin kita menyumbangkan segala sesuatu barang yang mungkin dari kita tidak mungkin akan digunakan lagi, sehingga mungkin akan berarti bagi orang-orang Palestina di sana yang ingin menggunakannya, dan juga menyumbangkan segala harta-harta yang kita punya. Tentunya harapan mereka juga menerima kebahagiaan seperti layaknya kebahagiaan yang lainnya. Tapi kita juga harus sadari semua tidak lepas dari takdir yang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi tentunya sudah menjadi ketentuan yang Maha Kuasa. Paling tidak Palestina bisa menjadikan kita bisa lebih banyak bersyukur pada yang Maha Kuasa dan juga bisa terus memperhatikan sesama manusia. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan jalan yang terbaik dengan memberikan kemerdekaan yang seutuhnya, agar semua rakyat Palestina dan saudara-saudara kita Muslim di sana bisa merasakan kedamaian dan perdamaian seperti negara-negara yang lain, terutama seperti Indonesia. Ya, harapan Ibu untuk Palestina, mudah-mudahan rakyat Palestina ini mendapatkan haknya yang memang sudah menjadi haknya. Karena kan ini adalah perampasan tanah Palestina. Jadi dulu itu kan tanah Palestina itu diambil oleh orang Israel. Israel itu dulu cuma kebagian sedikit dalam sejarahnya, karena Ibu mengikuti sejarah perkembangannya ya. Jadi harapan Ibu tuh orang-orang Palestina itu bisa mendapatkan haknya ya, seperti dulu lah gitu. Terus juga yang kedua, semoga memang
negara-negara lain pun itu ikut membantu, ya bukan hanya berupa doa atau bukan hanya berupa donasi, tapi yang utama adalah bagaimana mengusir tentara Israel ini agar menghentikan serangannya terhadap rakyat Palestina. Ya walaupun sekarang ada solusi dua negara atau gencatan senjata sementara, tapi kan kalau namanya gencatan senjata sementara nanti akan ada lagi gitu. Jadi harapan ibu tuh ke depannya orang-orang Israel ini benar-benar dikasih telak harus seperti apa gitu. Jadi solusi Palestina itu selesai. Itu mungkin yang bisa ibu jawab. Harapan saya buat Palestina ke depannya, semoga Palestina tetap baik-baik saja, dan saya bangga dengan orang-orang Palestina karena orang-orang Palestina itu very strong, sangat-sangat kuat meskipun keadaannya memang tidak mendukung. Apa nih pastinya untuk semua jenis kejahatan dan ketidakmanusiaan yang ada di Palestina segera berakhir. Harapan saya semoga Palestina lebih cepat terbebas dari genosida ataupun dari penjajahan yang sedang mereka alami, dan juga semoga anak-anak Palestina yang sangat ini ingin berkembang dan hidup bahagia itu bisa lebih terlaksana bahagianya.